Saqqara, Mesir. Halo teman-teman jejak nil semua, sekarang kita sudah ke destinasi yang terakhir. Sekarang kita sudah masuk di kawasan kompleks Saqqara, ya, merupakan nekropolis terbesar di Mesir kuno salah satunya. Di balik lembah Saqqara terdapat piramida pertama di dunia. Dibangun oleh Imhotep sejak 4700 tahun silam pada masa pemerintahan Raja Djoser dari dinasti ketiga. Di zaman Raja Djoser ini memberi tantangan kepada para arsiteknya untuk membuat sebuah bangunan yang dia menggunakan batu cadas, ya, atau limestone ini. Lalu, apa tujuan sebenarnya piramida dibangun? Dan apa yang membuat Saqqara begitu spesial di mata para arkeolog dunia? Terlihat ada gambar orang yang membawa sesembahan. Semuanya mengarah ke pintu ini. Ya, karena ini pintu akhirat, ini pintu portal itu menuju ke alam lain. Oke, sekarang kita mau menuju ke piramid Saqqara. Ya, itu piramidnya di sana. Jadi kita harus masuk lewat pintu ini dulu. Gimana, Di? Pertama kali datang ke tempat ini? Ya, begitulah, aneh dan menyenangkan. Menyenangkan dari segi apa? Arsitektur Terus dan sejarah. sejarah. Mantap. Ini baru Rila. Ini gerbang kematian. Iya, Serius beneran ya? serius. Ini dulu tempat mumifikasi di sini nih. Oh, ini sih jadi per blok. Lihat guys. Kamu. Indonesia, iya. Teman-teman semua, jadi kita sekarang ada di depan piramida Djoser. Nah, di sini kita akan melihat sebuah teknologi yang cukup bagus. Artinya apa? Dengan peralatan atau sumber batu yang tidak banyak, ya, artinya tidak harus rata tapi bisa membangun sebuah piramid. Ini yang dilakukan oleh arsitek daripada Raja Djoser, yaitu Imhotep, dengan membuat sistem batu kunci. Ya, sistem batu kuncinya seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat secara dekat itu dia tidak rata batunya, tapi mereka saling mengunci, ya. Jadi yang bagian kuncinya itu bagian luar saja yang agak rapi, tapi kalau dibuka 3 atau 4 lapis itu batunya berantakan di sana. Tapi berantakan di sini bukan seperti berantakan yang benar-benar berantakan, tapi dia seperti mozaik, ya, berbeda-beda ukurannya tapi dia mengunci. Itu yang disebut sebagai batu kunci. Contohnya kayak di candi-candi kita di Indonesia, Candi Prambanan, Candi Borobudur, kita banyak menemukan yang namanya sistem batu kunci. Tapi kalau di candi kan itu sudah rapi, ya, karena abad ke-8 Masehi, abad ke-9 Masehi kan itu udah lumayan canggih. Kalau ini kan dari tahun 2800 sebelum Masehi. Ya, jadi bisa dikatakan dengan teknologi ini ya sudah cukup canggih untuk masa itu, ketika mungkin di belahan dunia yang lain masih zaman batu, ya, masih megalitikum dan mungkin batuannya masih sederhana. Nah, ini sudah cukup bagus, ya. Sekarang kita mau menuju kemana, Mas? Kita sekarang akan menuju ke patungnya Raja Djoser, ya? Ya. Kita mau mengintip familia Raja Djoser. Marmernya tuh udah boleh naik. Jauh, ya. Ini Djoser. Kita mau ngeliat kepala Fir'aun. Ini kepalanya ini. Djoser. Nah, ini patungnya Raja Djoser ini. Mukanya Raja Djoser. Jadi walaupun kalau kita Kita lihat ya. lihat lagi lebih dekat lagi, tapi Kayak nyata banget, teman-teman. Ini yang aku ceritakan, ini yang gundukan-gundukan ini sebenarnya piramid ini. Yang gundukan-gundukan ini. Yang Muktasif tahun kemarin itu. Enggak, maksudnya ini udah lama. Oh. Cuma ini gundukan-gundukan piramid ini. tapi masyarakat mungkin ya yang dikubur di sana. Masyarakat raja, orang besar biasanya piramid. Kalau masyarakat biasa bentuknya mastoba, Pak. Oh. Mas Toba.
Mastaba Mastaba. itu jadi makam yang bentuknya hanya satu lantai. Trapesium. Iya, trapesium betul. Makam yang bentuknya trapesium, tidak segitiga. Saya kurang tahu dalam bahasa Melayu trapesium. Apakah sama? Trapesium. Sama. Trapesium itu berarti piramid yang dipotong atasnya. Iya kan, jadi nah, itu namanya mastaba. Nah, di bagian sini nanti kita bisa lihat tempat masuknya makam Raja Djoser. Gila, unlimited energi. Mantap. Gimana? Pasti tiap hari matanya full ini. Daun girgis gimana? Daun garis gitu. Girgis. Piramid Djoser Kaum. Raja Daulah Qadimah juga. Ini kan yang entrance itu. Iya. Turun juga ke sini nggak waktu itu? Turun. Kata dulu ada Ini tabut lebih- sini mas. Ada Iya. tabut. Lebih bagus ini. Ini pintu masuk bagian utara dari Raja Djoser. Ya silakan kalau mau lihat atau menyapa Raja Djoser silahkan. Banyak. Boleh silakan. Gas. Nah, Ais nasuf lihat di Udam Babbas. Udam Bas. Ais nazil Udam Babbas. كده ايوه لكن مش نطلع جوه يعني قدام بس ممكن يصوروا من هنا كده. ايوه ممكن يصوروا هنا. Akhir hat hena. Mungkin hena oh hena. ممكن ماشي حتى هنا مش يصوروا. Lubang apa ini, Mas? ini pintu masuk bagian utara dari piramid ini Pak, piramid Djoser. Dalam ke sana. Dalam Pak. Kayak tadi. Ini kawasan satu kotak ini kita masih di dalam kawasan Djoser. Jadi Djoser tuh luas sekali kotaknya. Kenapa? Karena dia itu membangun miniatur istananya dia. Ya, istana kehidupan, ini istana kematiannya. Makanya di sana kan banyak pavilion, banyak bangunan-bangunan kecil sekitar ini. Itu bukan makam, tapi digunakan sebagai tempat untuk menyimpan kurban atau persembahan bagi Raja Djoser. Karena setiap tahun mereka memberi kurban untuk menghormati ruhnya siapa Raja Djoser. Kurbannya itu ada Berupa manusia hewan. nggak? Enggak ada. Itu sudah lama sekali. Kayaknya masa pradinasti itu. Kayaknya semakin maju, manusia semakin menghargai ruh manusia itu sendiri. Ayo kita keliling. Asik. Bisa kita ke Itu. Nah teman-teman semua, ini kan tadi yang saya bilang bangunan-bangunan sebelum masa Imhotep itu bentuknya seperti ini, tanah liat. Jadi ya ini kan tanah liat nih. Nah kalau zaman setelahnya Imhotep ya bangunannya batu cadas, karena di masa Imhotep ini juga masa perpindahan dari material yang dulunya berupa batu bata berpindah menjadi material berupa batu cadas atau limestone seperti itu, yang kemudian akhirnya di era-era selanjutnya seperti masanya Raja Senefru, kemudian anaknya Khufu, dan dilanjutkan keturunannya Khofro dan Menkoro, itu kemudian membangun piramida-piramida yang besar sekali yang kita lihat sampai hari ini. Orang Mesir kuno mengenal kuburan sebelum ada piramid, mereka mengenal mastaba ya, atau bahasa latinnya mastaba. Bentuknya seperti apa? Yaitu bentuknya seperti rumah tapi di bawah tanah. Nah, tapi di bagian atas tanahnya itu berbentuk seperti kotak. Nah, gitu. Hanya muncul satu apa ya istilahnya, satu tingkat saja. Nah, kalau di kayak gini di sambil desa Mas ini tempat apa mas? Tempat apa? Ini makam ini salah satu jenis makam tapi yang orang biasa, maksudnya sederhana. Kayak model mastaba ini masih ada gambar orangnya ini. Dan ada spellingnya juga. Nah di sini ada beliau yang punya makam, terus ini ada istrinya, ada anaknya.
Ya kan? Ada gambarnya juga. Ini ada smellingnya. Mastaba. Bisa masuk ya? Masuk. Ini tempat penyimpanan sebenarnya. Penyimpanan barang. Ini makam aja juga Mas ya? Ini makam wazir. Apa itu? Seorang petinggi, Pak. Pejabat pemerintahan. Iya. Jadi yang menarik dari makam ini adalah gambaran atau relik daripada kehidupan sehari-hari orang Mesir. Ini bulti, Zat? Ini bulti. Iya. Itu. Ya. Bulti di garasi. Kopi. Nah, jadi ini kehidupan Bulti Maulana. yaumiyah mereka, kehidupan sehari-hari. Tolong jangan disentuh ya gambarnya, ini usianya sudah lebih dari 4.000 tahun ini. Zaman sekarang ngomongnya ukti, ada yang mau nganterin nggak gitu, ada yang nganterin nggak. Tapi ini 4.000 tahun yang lalu loh, berarti mungkin bisa jadi loh udahnya bentuknya seperti ini. Ada telinganya. Udah telinganya. Jadi yang cukup menarik daripada ukiran hieroglif di era ini, dia itu bentuknya masih sederhana tapi sudah smooth ya, lembut ininya ukirannya. Ya, jadi bukan kayak ukiran tajam. Ada Nubis. Jadi biasanya kalau menteri itu setiap menteri yang punya kuburan atau orang yang dikuburkan itu selalu ada ini. Ini gambarnya menterinya. Ya, jadi ada di sini nih. Ini wajahnya dilukis persis seperti menterinya. Kosong ini. Mencari apa? Ya sekarang di sini mencari harta karun pemirsa. Jadi ini makam daripada Enefret ya tadi. Enefret ini adalah Roisul Qudo atau wazir ya, prime minister lah ibaratnya, perdana menteri daripada dinasti kelima yaitu Raja Unas Ang yang tadi piramidnya pas di belakang gitu Unas tadi. Nah ini bagian ruang suci mereka, tapi dalam konsep makam ini disebut sebagai pintu palsu, sama seperti kalau di piramid kan ada ruang palsu. Mereka di sini tuh ada pintu palsu, jadi yang mengecoh para pencuri gitu. Jadi kalau ada orang pencuri ke sini, ya dikira ini pintu daripada makam jadi jebol. Nah ternyata kosong, gitu. Biasanya seperti itu. Nah di sini semuanya terlihat ada gambar orang yang membawa kurban, sesembahan, ya sesaji lah. Ya, semuanya mengarah ke sana semua, ke pintu ini. Ya karena ini pintu akhirat, ini pintu portal itu menuju ke alam lain. Maksudnya ke alamnya siapa? Yang pemilik makam ini tadi, Wazir Enefret tadi, dinasti kelima. Enefret, ya, ingatnya sungai Efrat. Enefret. Abu-abul jannah. Ya. Nah ini kan dia bawa bebek ya kan, bawa minuman, Bir. ya, bawa bebek, bawa ikan. Semua ini sesaji. Iya sesaji ini. Yang nanti ini adalah gambaran ketika proses pemakaman. Nanti makanan-makanan ini akan diawetkan di dalam tempat-tempat ini, yang kita di dalam sekarang ini. Jadi Sakoro ini masih Masih banyak. Ya, jadi setiap tahun itu pasti ada penemuan baru. Ini ribuan ini makamnya. Kalau dilihat dari radar itu memang titik-titiknya banyak. Cuma kan pemerintah harus hati-hati karena takut kalau terlalu cepat nanti bisa merusak bangunan yang ada. Jadi harus pelan-pelan. Ya, sekalian bikin unboxing lah, acara unboxing tahunan kan. Ditemukan 50 mumi baru di Mesir. Kemarin kan 100 ya? Iya. Tahun 2020. Wah seru nih, tentaranya udah dikasih fasilitas begitu. Iya.